Bisa. Oh, gue udah ini tiga-tiganya. Udah. Dapat nih. Ini jadi pencet. Udah. Ayo. Apa coba? Udah. Halo semuanya, kami dari kebiasaan perintah sih. Halo semuanya, selamat datang di podcast dari kami. Podcast yang kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen keuangan. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sebuah film yang rilis pada tahun 2015 bertemakan finansial, chaos banget, tapi sangat-sangat edukatif. Yaitu adalah film The Big Short yang dilatar belakangi oleh peristiwa yang terjadi pada tahun 2007 sampai 2008, yaitu krisis yang terjadi di Amerika dan bahkan di seluruh dunia. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Tommy Mulyana Putra, dan yang bersama saya di sini ada teman-teman saya. Jessica, Awin Sapa, Awin Lenza, Wahyu Pamada. Dan ya mungkin langsung kita mulai aja kali ya. Jadi kita tahu kan, kita udah pada nonton nih. Kira-kira apa aja sih yang bisa kita bahas buat analisis film ini atau gimana? Menurut kalian apa sih yang menarik nih yang bisa kita bahas di sini sekarang? Yang sekiranya mungkin teman-teman yang nonton bisa dapat sesuatu gitu dari pembahasan kita. Sebenarnya ya dari film Indonesia sendiri, aku bisa lihat sendiri kalau di situ tuh sebenarnya ada 3 keputusan besar. Kayak pertama tuh sebenarnya ada keputusan tentang pembiayaan, investasi, dan bahkan ada kayak manajemen asetnya gitu. Dan semuanya itu kayak berantakan gitu. Kayak yang pertama nih, keputusan pembiayaan itu mulai dari era tahun 70-an pas lagi si Lewis ini itu mengalami yang namanya MBS. Nah, itu awalnya niatnya emang bagus gak sih? Iya. Bagus kan, kayak bikin kredit rumah buat nguntungin bank, ya, buat keuntungan bank. Tapi kayak makin kesini tuh bank itu malah kayak makin gila gitu, makin gelap mata. Dia tuh kayak memanfaatkan dengan cara kayak ngeluarin KPR, tapi syaratnya tuh cuman kayak bahkan sampai tingkatan kayak nggak tanpa syarat gitu, gitu kan? Kayak gampang banget gitu loh. Kayak yang penting orang ini bisa ngebayar utang-utangnya dia, entah dia ngebeli apa gitu ya. Jadi kayak kasih aja dia kredit nih, nggak tahu bayarnya gimana gitu kan. Tanpa dia melihat latar belakang si nasabahnya ini gitu. Kayak jenis apa namanya? Bahkan dia juga nggak tahu kalau bunganya itu nanti suatu waktu bakal naik gitu, suatu waktu kan. Jadi kayak banyak banget yang bisa dibilang kayak orang bodoh juga sebenarnya, yang dia gak mampu bayar tapi belaga buat minjem kredit gitu di bank. Nah ini tuh kayak yang bikin bom waktu sementara yang semua risiko kreditnya nanti dikumpulin, dan kalau meledak ya malah sebenarnya itu banknya ikut ancuran juga nggak sih? Nah terus yang kedua kan kayak ada dari keputusan investasi juga. Di sini tuh sebenarnya ada 2 kubu dari investasi. Ada kubu dari sisi bank sama ada si foto kondisi gitu kan. Nah, sisi bank ini percaya kalau sebenarnya properti itu stabil, harga rumah tuh naik terus setiap tahunnya. Makanya pas lagi naik ke bunyinya datang, mau taruhan ngawang pasar, dia malah diketawain gila kan? Nah, terus kubu kedua si para investornya sama kawan-kawan ini kan, kayak si Michael Burry ngeliat nih data kredit rumah dan dia sadar, wah gila, kacau nih, yang minjem banyak, yang bahkan banyak yang nggak sanggup buat bayar. Terus akhirnya si Michael Burry ini beli CDS sampai ke 1,3 miliar. Terus Mark Baum sama si tim-timnya ini juga sama, mereka turun ke lapangan ya, dia nemu kasus KPR aneh-aneh sampai kayak namain apa namanya, nama kasus KPR itu namanya aneh-aneh pokoknya. Terus akhirnya mereka ikut juga buat beli CDS-nya sekitar $50. Terus
Jamie Carey sama Benny juga ikut-ikutan dan berbagai. Tapi sebagai short seller ya, kalau pasar belum tumbuh ya mereka harus keluar duit ya buat bisa terus bayar premium. Sakitnya di situ. Terus yang ketiga ada manajemen aset. Ini tuh bagian yang paling menesnya menurut aku. Karena pasar properti kan nggak langsung jatuh gitu kan. Pasti para investor itu kayak harus jaga aset lancar ya, likuiditasnya itu supaya bisa dia di dalam tahun itu ya mati duluan gak sih? Iya, betul. Gila aja kan kalau mati duluan. Terus Michael Burry ini sampai kayak ngejual semua saham perusahaannya cuman buat bayar premi bulanannya karena dia beli CDS itu kan. Nah si tim-timnya juga kayak si Cherry sama si Jamie juga harus menjual sebagian dari asetnya supaya bisa ngekumpulin 80 juta dolar dan mereka kemudian kehabisan duit buat bayar si preminya. Ya udah taruhannya ya itu kalau dia nggak bisa bayar preminya itu artinya kan rugi besar sebelum krisisnya benar-benar bayar. Jadi intinya tuh kayak krisis 2008 itu bukan kayak cuma soal pasar jatuh tapi rangkaian keputusannya yang masalah. Dari bank yang terlalu laku sampai ke investor-investornya juga yang harus tetap bisa bertahan hidup kan? Sambil nunggu bom waktu yang tadi aku bilang bakal meledak. Tapi emang mortgage itu dibuat buat nguntungin bank banget sih. Mereka kan di tahun kalau nggak salah 70-an itu ya bank itu dibilangnya itu pekerjaan yang sangat-sangat biasa banget. Terus sampai akhirnya dibuatlah ini sistem mortgage itu yang bikin bankir tuh tiba-tiba kayak punya perahu, punya apa segala macam, emang menguntungin bank banget. Nah ngomong soal tadi keputusan, salah satu hal yang menarik itu yang aku lihat di film ini tuh keputusan dari Dr. Michael Burry-nya, di mana dia itu kan dibaca satu-satu si mortgage-nya ini dibaca listnya ternyata banyak yang gak bayar, terus kayak macet banget, tren yang menurun. Dia memutuskan buat beli CDS itu kayak investasi utang kan. Kalau misalnya mereka gagal bayar, dia yang bakal dapat duitnya. Itu investasi itu merupakan keputusan yang gila banget, dan itu kan yang memulai semua peristiwa ini kan sampai akhirnya makbal, terus kayak ada trader yang akhirnya ikut beli juga CDS, terus mortgage-nya juga segala macam. Nah dari keputusan itu sebenarnya bisa kita lihat tujuan investasi dari California si Michael Burry ini juga. Jadi kalau si Michael Burry ini California itu dia kan fund manager ya. Fund manager tugasnya buat ngarahin kemana duit-duit investor ini tuh bakal diinvestasiin. Nah tujuan dari California ini tentunya buat ngasih return yang besar banget buat si investornya. Nah kalau yang kita tahu kan, yang saya tahu itu ada dua tipe, itu ada profit maximization sama ada yang value. Nah kalau profit itu mereka tuh tend to nyari laba yang jangka pendek, yang penting untung, cepat untung segala macam. Nah si Michael Burry ini nggak kayak gitu, dia bukan fund manager yang kayak gitu, dia lebih milih buat menjadi fund manager yang value maximization, di mana dia kan melihat kalau misalnya di sewaktu-waktu ini bakal runtuh gitu, dan dia akhirnya berani buat bertaruh kalau ini tuh bakal runtuh dari hasil analisis dia, dan makanya akhirnya kan dia bisa berhasil dapetin keuntungan besar itu buat para investornya, bahkan rela buat dicaci maki, bahkan ada yang sempat mau menghakimi juga, bawa ke hukum segala macam, tapi pada akhirnya kan dapat tuh investornya dapat return yang besar banget kayak gitu. Mungkin selanjutnya apa lagi nih yang bisa kita bahas dari film ini gitu? Aku mau pengen tanya, kalau menurut kalian, kalau jadi Michael
data apa sih yang bakal bisa buat oleh Mas Ibes? Kalau aku yang jadi micronulis, kayaknya aku bakal meriksa sama sih, bakal meriksa data ini dari mortgage lenders dari para peminjam buat menilai kesehatan peminjam yang masuk ke dalam MBS ini. Jadi data-data yang pertama dilihat itu pasti FICO skornya, credit skornya buat melihat riwayat para peminjam ini baik atau buruk. Terus melihat debt to income ratio-nya, itu tuh indikator buat melihat kapasitas pembayaran. Jadi kalau misalkan DTI-nya ini terlalu tinggi, ini berarti menunjukin secara finansial tuh udah tertekan dan rentan akan gagal bayar. Habis itu loan to value ratio-nya juga dicek buat nilai besaran pinjaman KPR-nya terhadap nilai properti. Terus sama sih kalau LTV-nya juga terlalu tinggi, itu tuh berarti nunjukin resiko kerugian yang lebih besar kalau misalkan nanti terjadi penyitaan dan yang lainnya. Terus ngecek jenis-jenis pinjamannya buat meriksa keberadaan adjustable rate mortgage. Itu tuh suku bunga rendah di awal, tapi nanti bakal naik kan di masa depan. Habis itu delinquency rate-nya juga itu buat melihat persentase pinjaman yang terlambat bayar. Selain itu mungkin cek foreclosure rate buat melihat persentase pinjaman yang udah jadi kerugiannya, sama ngecek laporan keuangan banknya sih, kayak buat meriksa cukup gak mereka punya cadangan kerugiannya. Kalau cadangan yang kecil kan berarti banknya terlalu menyepelekan resikonya. Terus sama laporan arus kasnya juga dicek buat melihat banknya berketergantungan gak sama penjualan pinjaman buat nutupin kekurangan arus kas secara internal. Terus kalau menurut aku Kamu gitu ya? ya, kalau aku mau jadi microberry-nya. Kalau itu untuk apa yang masih lebih ke kalau untuk rasio kan ada pasti bakal rasio keuangan yang kamu kan mengenai rasio keuangan yang berbeda gitu baik gitu. Nah menurut kamu nih jelasin gimana sih kayak kenapa gitu rasio keuangannya itu penting dalam memprediksi krisis di film ini gitu. Jadi sebenarnya hasil yang tadi udah disampaikan sama Audi Nazwa itu juga berhubungan sama rasio keuangan yang bakal kita bahas. Nah, jadi kalau kita mau menilai risiko gagal bayar pada hipotek subprime, ada beberapa rasio keuangan yang sebenarnya sangat membantu buat melihat tanda-tanda awal bahwa ada sesuatu yang nggak beres. Gitu. Yang pertama itu ada debt to income ratio atau DTI. Nah, rumusnya itu adalah total uang dibagi dengan pendapatan kita per bulannya. Nah, ini tuh untuk mengukur apakah pendapatan seseorang itu cukup untuk menutupi cicilannya atau enggak. Nah, kemudian yang kedua ini ada loan to value ratio, nah LTV ini yang tadi udah dijelasin. Nah, ini juga untuk melihat perbandingan antara jumlah pinjaman dengan nilai rumahnya. Jadi mengukur seberapa besar nih pembiayaan utang dibandingkan dengan aset yang dipunyanya. Nah, kalau LTV-nya tinggi berarti si peminjam tuh nggak punya banyak modal, dan karena harga rumah itu kan turun sedikit aja rumah tuh bisa langsung kalau misalnya lebih kecil gitu dari utangnya, orang tuh bakal mikir kayak yang ngapain bayar kalau nilai rumah dulu turun. Jadi kebanyakan orang Mikirnya gitu ya? kebanyakan kayak ya rumahnya udah turun jadi Ngapain lagi bayar? nggak usah bayar, bisa pindah aja gitu. Kemudian ada juga, nah ini tuh rasio buat lembaga keuangan dan juga bank, namanya itu interest coverage. Nah, ini untuk mengukur seberapa kuat lembaga keuangan ini untuk membayar beban bunganya, sama juga yang tadi disebut. Kemudian yang keempat ada non performing loan ratio. Nah, rumusnya itu adalah kredit bermasalah itu dibagi dengan total kredit. Nah, ini tuh bisa langsung menunjukin tingkat kualitas kredit. Kalau NPL-nya itu terus naik, itu menunjukkan bahwa peminjam ini bakal gagal bayar. Gitu ya, bisa ya? Iya, bisa. Kemudian ada juga capital adequacy ratio. Nah, rasio ini tuh bakal menunjukin seberapa kuat modal bank buat menghadapi kerugian. Nah, kalau si ROE itu rendah, bank itu rentan bangkrut dan juga kredit. Nah, pada krisis 2008 ini banyak lembaga keuangan yang kekurangan cadangan kekuatan finansialnya. Jadi orang-orang tuh karena
finansialnya, maka kayak mereka tuh karena di 2008 itu ada krisis, jadi mereka tuh kekurangan cadangan finansial supaya tetap aman. Kalau padahal kan cadangan itu harus ada biar mempertahankan bank tersebut. Nah, kenapa semua rasio ini penting? Itu karena krisis ini biasanya nggak muncul secara tiba-tiba, selalu ada polanya, kayak dimulai dari pemilihan yang sulit terbayar, kemudian rasio DTI dan LTV-nya itu bermasalah, kemudian kredit macetnya itu naik seperti NPL, terus juga bank tuh mulai kena tekanan, terus modalnya itu makin tipis, akhirnya sistem keuangan tuh ikut goyah. Jadi rasio-rasionya sebenarnya kayak alarm dini buat ngasih tahu kalau risiko gagal bayar itu udah mengumpul dan bakal terjadi di masa depan. Ngomong-ngomong krisis yang bakal terjadi, gimana sih cara buat meramalnya gitu? Cara buat meramalnya, ya kita tahu ya kalau di film ini Michael Burry itu orang pertama yang ngeramal gitu. Ya, iya benar. Ngeramal kalau Paling utamanya iya, itu ngeramal ya. ngeramal kalau misalnya krisis itu bakal terjadi. Nah, sebenarnya masuk sama apa yang tadi bilang tadi, ada polanya kan, ada polanya segala macam. Peramalan yang dilakukan sama Michael Burry ini tentunya kan bukan kayak ngeramal pakai bola biskuit gitu kan, Nggak yang asal-asalan. tapi dia ngeramal pakai konsep-konsep yang ada di ekonomi. Iya, Mungkin kalau saya bisa melihatnya itu kayak ada dua yang mungkin lumayan dekat dengan apa yang bisa kita lihat di filmnya. Itu ada time series analysis, time analysis. Terus yang kedua juga ada causal effect. Nah, yang pertama itu kan time series itu time series analysis itu berarti kita melihat kalau misalnya dalam setiap peristiwa itu ada polanya. Nah, si Dr. Michael Burry ini kita kan melihat kan di filmnya udah disebutin juga tadi sebelumnya kalau misalnya dia tuh baca satu-satu tuh si mortgage-nya, dia ngeliat kalau misalnya banyak yang gagal bayar, terus kayak yang udah dibilang tadi juga investasi tuh bunga investasi itu bakal naik dalam 2 tahun. Terus kayak yang dipinjemin juga aneh-aneh, bahkan ada orang yang KPR rumah pakai nama anjingnya. Iya, penari itu punya kondo 5 rumah dalam 1 kondo. Jadi dengan melihat pola kayak gitu, itu kan ada polanya. Nah, si Dr. Michael Burry ini melihat nih trennya itu kayak gitu, negatif. Dari situ dia bisa melihat kalau misalnya kedepannya tuh bakal kayak gimana. Nah, itu tuh maksudnya time analysis. Jadi kayak oh di masa kayak gini tuh udah kayak gini nih, berarti kedepannya tuh dia bakal kayak gini gitu. Nah, itu tuh time analysis. Nah, yang kedua itu bisa diterapkan juga hubungannya dengan causal effect. Causal effect itu sebab akibat, pakai pendekatan sebab akibat. Gampangnya tuh gini, jadi kayak dia kan ada mortgage ya. Iya. Mortgage, MBS. MBS itu kan kumpulan dari mortgage yang dijadiin instrumen investasi. MBS-nya itu kan jelek gitu. Kita bisa tahu isinya itu jelek. Kalau MBS jelek atau mortgage jelek gitu, itu kan credit default, bukan credit default. Maksudnya default itu bakal naik. Default itu orang yang minjem tapi gagal bayar. Orang yang minjem tapi gagal bayar kan naik karena tadi gitu validasinya tuh kurang. Yang orang yang minjem KPR tuh jelek banget, jadi yang default tuh banyak banget, default tuh naik. Nah, kalau default naik berarti si depo dan juga yang biasa tuh bakal hancur. Ya udah nggak ada nilainya dah. Kalau CDO sama yang biasa tuh hancur, maka sistem keuangan juga bakal hancur-hancuran juga, bakal ambur lah. Nah, itu yang dimaksud tadi yang kayak causal effect. Jadi semuanya tuh ada sebab akibatnya. Itu sih kayak peramalan yang bisa dilakuin sama Michael Burry itu di situ. Tadi ngomong time value money, saat beli CDS itu kan si Michael Burry ini harus bayar premi berkala ya. Nah, kenapa sih CDS itu dianggap murah?
Jadi CDS dianggap murah itu karena nilai sekarang atau present value. Dari premi yang dibayar Dr. Buri jauh lebih kecil dibandingkan nilai masa depan, future value. Dari potensi pembayaran besar ketika obligasi gagal bayar, nah si Buri ini hanya membayar premi kecil secara berkala hari ini, kayak misalkan $2.000 terus besok $2.000, itu kan premi kecil, nggak langsung gede, jadi kayak bertahap dan kecil. Namun payout yang dapat dia terima di masa depan sangat besar, kayak semisalkan hari ini bayarnya preminya itu kayak bilang tadi 2.000. Nah nanti pas dia dapat yang dia terima itu jauh lebih besar, berkali-kali lipat lebih banyak. Nah setelah didiskonto menggunakan tadi time value of money, nilai sekarang dari premi itu sangat rendah. Dan kenapa? Sedangkan nilai harapan dari payout tuh sangat tinggi, kayak karena resiko sebenarnya tuh jauh lebih besar dari dipikirkan pasar. Nah karena yang ia bayar biaya saat ini lebih kecil, nah dia tuh sudah memprediksi bahwa kayak nanti si Buri ini punya potensi keuntungan besar di masa depan. Nah jadi kayak kenapa si CDS tuh kelihatan kayak lebih murah ya karena itu time value of money. Jadi uang di masa hari ini lebih besar untuk di masa yang akan datang, begitu. Dan itu sangat berpengaruh kepada pasar pada saat itu juga, begitu. Dan mungkin lanjut aja kali ya. Pada saat itu bank tuh menggunakan pendanaan jangka pendek. Kayak misalkan orang tuh biasanya minjem tuh uang jangka panjang kan. Tapi orang-orang pada saat itu minjemnya pada jangka pendek. Iya. Itu tuh karena orang-orang tuh mau membeli aset jangka panjang seperti kayak tadi itu mortgage backed securities MBS. Ini menimbulkan kesalahpahaman struktur pembiayaan. Nah dampaknya apa? Jadi dampaknya itu banyak. Yang pertama tuh ada liabilitas jatuh tempo lebih cepat, tapi aset baru menghasilkan uang dalam waktu lama. Jadi kayak semisal bayar jatuh temponya udah cepet, tapi yang dia hasilkan dari pembayaran jatuh tempo itu masih lama banget, masih kayak beberapa tahun lagi. Sedangkan jatuh tempo itu udah di saat itu juga udah cepat, jadi kayak nggak bisa, yang dihasilkan itu kayak belum ada hasilnya. Nah terus yang kedua, ketika pasar kehilangan kepercayaan, pendanaan jangka pendek ini tidak bisa diperpanjang. Jadi kayak semisalkan jangkanya dalam setahun, ya udah itu setahun aja, nggak bisa diperpanjang. Jadi kayak cuman ya udahlah segini-gini aja, nggak bisa diperpanjang. Dan terus kayak misalkan mau bayar lagi ya udah kelewat jatuh temponya kan, nggak bisa lagi kan. Iya. Terus yang ketiga, ada bank tiba-tiba butuh uang tunai besar. Nah ini aneh nih, tapi aset jangka panjang tidak bisa dijual cepat tanpa kerugian besar. Jadi kayak walaupun dia ada mempunyai aset yang emang umur ekonomisnya lebih pendek, dan itu nggak bisa dijual karena kalau belum ada kerugian ya nggak bisa dong secara pikiran. Dan lalu yang keempat ini ada hal yang menyebabkan krisis likuiditas. Jadi kayak semisal bank tuh nggak bisa bayar kewajiban, jadinya bank itu bangkrut kan. Kayak misalkan kalian punya suatu utang. Jadi kalau misalkan kalian bayar terus beberapa bulannya kalian nggak bisa bayar lagi, nah itu tuh hal yang bikin kalian kayak merasa udah capek-capek nih bayar, tapi pada akhirnya nggak bisa bayar juga, dan akhirnya kayak kita merasa rugi gitu. Kayak kita ngeluarin duit dan akhirnya nggak bisa bayar tepat waktu pada kewajibannya itu. Jadinya kayak kita buang duit dan kita nggak mendapatkan apa-apa, dan hasilnya akan bangkrut. Nah, semisal CDS dianggap seperti investasi jangka panjang.
kayak kita misalnya membayar premi setiap tahun, dan jika obligasinya itu gagal bayar defaultnya, nah kalian tuh menerima pembayaran yang besar. Semisal si tadi dokter guru itu beli satu kontak CDS dengan kondisinya semisal nih premi CDS itu $5 juta per tahun dan durasi kontraknya 3 tahun. Jika terjadi default ini di tahun ketiga, si dokter guru ini mendapatkan keuntungan sebesar $100 juta dengan dengan tingkat diskonnya itu 10%. Jadi untuk perhitungannya itu di tahun untuk rumusnya itu adalah nilai masa sekarang sama dengan premi asuransi per tingkat diskontonya. Jadi semisal tahun pertama yaitu $5 juta kan, berarti kita letakkan nilai premi asuransinya itu di atas terus dibagi dengan tingkat diskontonya yaitu 10%. Nah itu akan menghasilkan sebesar 4,55. Terus untuk tahun yang kedua dia sama nih preminya $5 juta, terus dibagi dengan tingkat diskontonya. Nah untuk tahun kedua ini ditingkatkan karena dia itu tahun kedua kan. Kalau sebelumnya itu tahun pertama, jadi tidak ada peningkatan tingkat diskontonya, jadi dipangkatkan lah. Ya. Terus dihasilkan senilai 4,13. Lalu untuk yang tahun ketiga sama kayak tadi, cuman perbedaan di tingkat diskontonya ini, yaitu semakin terus meningkat, tapi preminya itu jadi lebih kecil karena pangkatnya itu. Dan total dari semua premi yang dibayar si dokter guru itu sebesar $12,44 juta. Nah selanjutnya itu kayak buat ngitung infonya kan tadi itu, tadi sebelumnya itu buat ngitung outflow-nya. Nah sekarang buat ngitung inflow-nya. Di sini kan tadi semisal tadi si defaultnya itu tahun ketiga si dokter Guri mendapatkan payout sebesar $100 juta. Nah untuk menghitung inflow-nya itu tadi tahun ketiga yaitu 100 juta dibagi dengan tingkat diskontonya dipangkatkan 3 sebesar hasilnya sebesar $75,13 juta. Nah itu karena NPV positif lebih besar, CDS adalah investasi yang sangat layak. Nah maka dari itu si dokter Guri ini pinter memilih itu. Iya betul. Nah kurang lebih untuk gambarannya seperti itu. Iya betul. Nah tapi masalahnya kan pada saat itu nggak semua investor itu tahu gitu, ngerti kalau misalnya itu tuh investasi yang menguntungkan. Jadi sebenarnya ya hasil analisisnya benar, sebelumnya benar, dan dia tahu kalau itu menguntungkan banget, tapi dia nggak bisa meyakinin banyak orang kalau itu tuh bakal ngasih return yang bagus banget. Akhirnya ya itu tadi investornya banyak yang marah, banyak yang bahkan narikin duit, bahkan investornya juga sampai dokter Guri ini bisa kayak nahan investornya buat narikin duitnya dari perusahaan dia. Karena takut gak sih? Iya, takut. Ketakut dong dia kalau investornya benar. Ya, pastinya kalau kita nggak ngerti dengan konsep investasi yang kayak tadi udah dijelasin, ya takut lah. Iya betul. Selanjutnya kita apa nih? Ada apa nih? Kira-kira yang bisa dibahas lagi. Tapi tadi ya dari indikator likuiditas ini, penasaran sih sebenarnya. Apa sih yang bakal dapat memberi peringatan gitu sebelum krisisnya terjadi itu apa gitu? Peringatan apa gitu? Ada indikator likuiditasnya yang bisa ngasih kayak peringatan sebelum krisis ini terjadi gitu, peringatan. Jadi itu bisa pakai quick ratio atau cash ratio. Itu tuh buat nunjukin kemampuan bank melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan aset yang paling liquid kayak kas atau setara kas. Jadi kalau misalkan pada rasio ini ada penurunan yang signifikan, itu berarti tandain bank tuh menyimpan terlalu banyak aset yang kurang liquid kayak MBS-nya ini yang sulit dijual. Selain itu juga bisa dari loan to deposit ratio. Itu jadi kalau misalkan rasio ini terlalu tinggi
menunjukin kalau bank tidak membiayai pinjaman jangka panjangnya kayak MBS-nya, tapi kayak MBS-nya menggunakan sumber dana yang stabil dari simpanan nasabah, tapi mereka mengandalkan pinjaman jangka pendek yang nggak stabil dari pasar uang. Jadi pasar ini bisa aja tiba-tiba mengering gitu secara mendadak kayak kejadian di tahun 2008. Ini bisa juga yang itu kayak dikenal sebagai funding case. Jadi masalah intinya tuh bank ini ngelakuin pelanggaran kan prinsip manajemen modal kerja yang dikenal sebagai maturity mismatch, ketidaksesuaian jangka waktu. Jadi tuh bank-bank ini menggunakan aset jangka pendeknya buat ngebiayain aset jangka panjang. Jadi ketika pasarnya runtuh, nilai MBS-nya anjlok dan kualitas aset banknya buruk, jadi pada saat yang sama tuh kreditur dan nasabah tuh mulai narik dana. Jadi bank nggak punya cukup aset liquid buat memenuhi permintaannya, buat ngebayar si krediturnya itu. Jadi hal inilah yang menyebabkan gagalnya bayar likuiditas, jadi menjadi ada keruntuhan, jadi ada krisis itu. Itu kan resiko gitu. Tapi banknya tuh melanggar kan. Menurut aku juga ada dari risiko-risiko tadi tuh, menurut aku juga ada 3 lagi risiko utama dari film ini. Kayak pertama ada risiko kredit. Menurut aku tuh kayak sebenarnya 3, risiko kredit, risiko pasar, sama risiko likuiditas. Ini tuh kayak saling nyambung gitu lah. Yang pertama nih kayak risiko kredit. Risiko kredit itu kayak masalah paling sumbernya tuh ya di sini, di risiko kredit ini. Karena kan bank waktu itu kan bagi-bagi KPR ya, kayak bagi-bagi brosur gak sih? Iya. Ke siapa aja dibagi juga kan KPR-nya kan. Enggak dia cari tahu dulu gimana sih gitu kan. Enggak ada syarat apa-apa gitu. Enggak lihat kemampuan bayarnya gimana juga enggak dilihat gitu. Bahkan ada yang pakai nama anjing tadi gitu kan, aneh banget kan. Terus kayak jadi kayak otomatis banyak juga peminjam yang sebenarnya itu mereka nggak bakal bisa mampu buat bayar cicilan itu dalam jangka waktu panjang gitu. Nah justru dari kekacauan ini nih, mereka dulu nih kayak peluang nih, lihat nih peluang banget nih. Ke teman-temannya juga dia bilang gitu kan, wah peluang gede nih. Makanya mereka mikir kan kayak kalau kredit banyak nih yang macet nih, obligasinya kan bakal jatuh. Terus kayak saat itu juga bank harus bayar si Michael Burry-nya gitu kan. Nah, makanya kayak dan benar aja pas lagi tahun 2008 tuh yang meledak Burry, si Michael Burry-nya ini yang benar-benar dapat cuan banget guys. Sampai berapa persen lipat itu kan, sampai 2,9 miliar dolar gitu kalau nggak salah. Nah, si Mark Bloom juga hampir tembus 1 miliar malah dari risiko kredit ini, karena emang ya risiko kredit itu sebenarnya yang risiko yang paling menguntungkan mereka, ya kan. Nah terus yang kedua ini ada risiko pasar. Dari risiko pasar sendiri ya bisa dilihat ya paling berisiko sebenarnya ya. Kayak yang paling bikin mereka stres itu juga ya risiko pasar ini, karena meskipun kayak data bilang pasar bakal jatuh, tapi kenyataannya tuh harga properti kan terus naik gitu kan. Kayak para bank juga bilang pasar aman, stabil, sampai ngatain si Michael Burry sama teman-temannya gila gitu. Masalahnya selama pasar belum turun, si investornya ini harus tetap bayar terus preminya gitu kan tiap bulan buat mempertahankan si posisi mereka ini, posisi taruhan mereka ini supaya mereka nggak rugi gitu kan. Jadi si Michael Burry ini harus menjual semua saham perusahaan cuma buat bayar BB itu tadi. Kalau pasarnya yang nggak jatuh-jatuh ya bisnis ya habis dong modal mereka. Kalau pasarnya yang nggak jatuh-jatuh, kan dia harus cari kesempatan di situ kan, di pasar itu. Mereka kayak ketar-ketir ada pasarnya di mana gitu. Terus yang terakhir kayak resiko likuiditas tadi. Ini soal kayak masih ada duit nggak sih buat bertahan? Kayak karena bayar premi CDS itu kan kayak bayar langganan gitu kan, harus dibayar terus. Cuma versinya ya lebih mahal.
kalau kehabisan dana ya taruhan mereka ya harus ditutup dong sebelum waktunya, dan itu artinya kan rugi besar kan. Nah, makanya si Buri sama timnya ini mati-matian banget buat ngejaga dia harus tetap punya aset. Kalau mereka kehabisan aset mereka, mereka likuiditas mereka itu ya mereka nggak bakal dapat cuan sama sekali saat pasarnya nanti akhirnya collapse. Jadi intinya tuh kayak 3 resiko ini yang bakal bikin situasinya itu ketir banget, kayak tegang banget, kayak kok untung nggak sih sebenarnya, aduh pasarnya gimana nih, kreditnya jelek, pasarnya ngeyel, nggak turun-turun gitu kan, dan likuiditasnya juga makin tipis. Tapi ya siapa yang kuat mental nggak sih bertahan sampai akhir, ya nanti ya dia ya bisa dilihat ya nanti yang menang besar ke siapa. Sejarah sebenarnya udah kelihatan. Kalau misalnya yang Michael Burry yang dapat keuntungannya dari iya kan nanti kan diatur kayak karena dia emang prediksi analisis dia emang keren gak sih, dia benar-benar kayak semuanya tuh dianalisis sama dia sampai ke dalam juga dianalisis sama dia, kayak keren sih menurut aku juga. Terus gimana sih cara buat evaluasi dari kelayakan menggunakan MPV sama IRR tadi? Oke, seperti yang aku sebut sebelumnya tadi kan. Dari time value kan. Nah, itu tuh yang kayak aku sebut tadi sebelumnya, net present value itu menghitung nilai dasarnya kayak tadi 5 juta dolar per tahun dengan durasi kontrak 3 tahun. Dan itu tuh tadi tuh sebenarnya ada kekurangan, dan nilai yang tadi yang semisal kayak nilai present value outflow-nya dengan present value inflow-nya itu dikurang. Jadi net present value sama dengan present value inflow dikurang dengan present value outflow, dan menghasilkan tadi itu infonya sekitar 75 juta dolar dan outflow-nya itu sekitar 12 juta dolar, dan dihasilkan pengurangan itu 62 juta dolar sekian. Dan di sini kenapa si Buri ini kayak melihat kayak peluang, wah ini peluang nih biar bisa dapat keuntungan yang sangat besar walaupun yang dikeluarkan biaya cuma kecil. Nah itu karena si Buri tadi sudah memperhitungkan semuanya, dan ibarat kayak peluang emas dengan biaya kecil, potensinya keuntungan kayak raksasa ya sebesar itu keuntungannya. Lalu kalau untuk perhitungannya yang internal rate of return ini sama seperti yang tadi kurang lebih. Yang itu jika dihitung secara numerik yang misalkan tadi 5 yang setiap tahunnya itu naik, dan pada tahun ketiga itu nilainya itu 100 dibandingkan yang tahun sebelumnya yang 5, terus tahun kedua 5 juta dolar lagi, dan itu dihasilkan angkanya itu sebesar 120-140%. Jadi kayak misalkan IRR-nya itu 100%, berarti setiap kita bayar premi itu menghasilkan $1 kembali per tahunnya secara rata-rata. Jadi kalau misalkan IRR-nya itu lebih dari 100%, berarti walaupun kita bayarnya $1 atau ya $1, dan itu akan menghasilkan nanti di masa depannya itu lebih dari $1. Jadi kayak bayarnya cuma $1 nih, yang dihasilkan itu nanti $1,2, $1 20 sen. Jadi kayak lumayan kan, walaupun cuma bayar $1 dapatnya lebih dari $1. Nah itulah kenapa CDS tadi itu kelihatannya kayak wah ini murah banget, terus juga pengembaliannya juga luar biasa besar, dan resiko yang dihadapkan itu jauh lebih kecil, dan itu diremehkan oleh pasar. Jadi si NPV ini bernilai sangat positif, menunjukkan potensi keuntungan yang jauh lebih besar daripada biaya preminya tadi, dan IRR yang sangat tinggi menggambarkan tingkat pengembalian yang luar biasa. Dengan analisis si Dr. Buri tadi, time value of money dengan menggunakan konsep NPV dan IRR, wajar kalau si Dr. Buri ini melihat
CDS-nya itu kayak wah peluang besar dengan biaya yang kecil tapi nilai harapannya sangat tinggi. Ya betul, keuntungannya besar dan kemudian terbukti benar saat pasar runtuh. Ya, emang ya gongnya di situ ya. Iya. Lihat pasar ya. Iya, cerdas banget dia. Makanya semua tuh butuh perhitungan. Makanya si dokter itu nih emang orang yang sangat cerdik, sangat pintar. Dia benar-benar mempertahankan banget gitu ya dari awal ya. Iya. Investor juga buat nggak narik dananya gitu. Iya betul, potensi yang dia lihat juga tuh kayak wah ini kalau misalkan potensi ini dilewatkan sangat disayangkan. Iya. Kalau misalkan investor udah kayak tarik duluan ya gimana lagi, udah nggak bisa lagi kan ngapa-ngapain juga. Nah, itu dia tadi kurang lebihnya time value of money. Gitu. Oke, untuk selanjutnya kira-kira apa lagi nih yang mau kita bahas? Oke, gimana Tom? Lagi. Wah, ini udah sampai mana sih? Kira-kira kayak Dikat aja. tadi kan pada puncak krisis gitu kan. Harga saham bank-bank juga kayak seperti Lehman Brothers itu kan anjlok tajam gitu kan, analisis faktor fundamental dan sentimentalnya juga kayak yang menyebabkan penurunan ini tuh menggunakan teori saham. Itu gimana? Nah, mungkin aku bakal jelasin dulu yang maksud dari teori valuasi saham. Jadi itu tuh proses untuk menentukan nilai intrinsic atau nilai wajar suatu saham yang untuk membantu investor membuat keputusan untuk investasinya kemana ya. Investasinya itu kemana? Jadi ini lebih ke investornya. Iya. Nah, Iya. metode ini tuh dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada valuasi absolut dan yang pertama ada valuasi absolut, yang kedua ada valuasi relatif. Nah, pada puncak krisis di 2008 seperti di film itu, harga saham-saham bank itu kayak Lehman Brothers itu kan jatuh bebas ya. Kenapa sih bisa seanjlok itu? Nah, kita bisa lihat dari kacamata teori valuasi saham tadi. Nah, faktornya itu ada faktor fundamental dan juga sentimen pasar. Nah, yang pertama dari sisi fundamental itu valuasi saham itu pada dasarnya mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan di masa depan. Gitu. Jadi kalau misalnya, begitu ada kabar muncul bahwa aset-aset Lehman itu kayak MBS dan juga pinjaman subprime-nya nilainya itu jatuh dan jadi bakal banyak yang gagal bayar, otomatis proyeksi arus kas di masa depannya juga bakal runtuh. Dan kalau arus kas masa depannya itu runtuh, maka nilai wajar sahamnya juga bakal turun. Orang tuh jadi sadar kayak, oh perusahaan ini ternyata nggak sekuat dari kelihatannya gitu. Jadi teori valuasi ini kalau misalnya discounted cash flow-nya itu memburuk, akibatnya risiko naik, terus arus kasnya juga turun dan valuasi itu ikut jatuh. Nah, itu yang fundamental. Kalau yang sentimen pasar ini sebenarnya sering lebih cepat mempengaruhi harga saat rumor bangkrutnya Lehman itu makin kuat. Kan Lehman itu bangkrut ya. Iya. Nah, kemudian investor itu mulai panik, terus mereka langsung jual secara besar-besaran saham mereka gitu. Panik. Iya, karena panik kan. Karena itu tuh karena adanya ketidakpastian yang naik, investor itu minta imbal hasil yang lebih tinggi. Tapi karena prospeknya itu makin jelek, harga sahamnya juga makin turun, jadi mereka itu menyesuaikan dengan resiko yang baru itu. Jadi semacam kayak efek bola salju gitu, kayak semakin banyak orang yang takut, semakin banyak orang yang jual, dan semakin orang banyak yang jual saham itu, maka hak sahamnya juga makin anjlok karena banyak yang jual gitu. Jadi intinya kalau harga saham Lehman itu jatuh karena kombinasi antara kondisi fundamental yang udah rusak, parah banget, kemudian juga sentimen pasarnya itu negatif banget. Nah, fundamentalnya itu bilang perusahaan ini nggak punya nilai setinggi dulu, sementara sentimen pasar itu mempercepat kejatuhan itu lewat panik selling. Jadi kedua-duanya itu sama-sama bikin valuasi saham Lehman itu benar-benar nggak bisa diselamatkan. Jadi turun seanjlok-anjloknya. Parah banget ya turunnya kalau misalkan itu terjadi. Wah, masih dibayangkan. Ngomong-ngomong, jadi gimana sih tadi si sekuritisasinya itu bisa menyembunyikan risiko kredit dari dampaknya terhadap yield gitu?
sekuritisasi itu kan proses penggabungan aset ya Iya. ke dalam satu wadah gitu, dan kemudian menerbitkan obligasi baru kayak MBS atau CDOC, collateralized debt obligation gitu, yang didukung sama arus kas aset tersebut. Jadi menggabungkan gitu. Nah, proses si sekuritisasinya menyembunyikan resiko tuh ada beberapa mekanismenya lah. Yang pertama tuh ada pembagian tranche atau itu lapisan. Jadi tuh aset-aset amdasarinya tuh dipecah jadi beberapa kelas resiko yang disebut si tranche tadi lapisan. Yang pertama tuh ada tranche senior. Itu tuh resikonya paling rendah tapi prioritas dia tuh yang paling tinggi. Nah, yang kedua tuh ada tranche mezanin. Itu yang resikonya menengah. Dan yang terakhir tuh ada tranche equity atau junior. Dia ini yang resikonya paling tinggi tapi bisa menanggung kerugian paling utama. Junior ya. Karena dia tuh Ingat ya, udah membayar semuanya. Oh, iya. Kalau misalkan mau ini suratnya, Oh iya. kalau kegiatan itu udah beres semua, kamu pulang. Ya sudah ya Pak. Yang saya nanti kayak gini, Iya. yang berguna. Iya. oke. Terus yang kedua tuh mekanisme ilusi keamanan. Tranche tingkat senior tuh dapat peringkat kredit AAA. Itu tuh peringkat tertinggi dari lembaga pemeringkat seperti SP atau Moody's. Bahkan jika sebagian besar pinjaman si KPR ini mendasarinya ini berkualitas rendah atau subprime itu, tapi karena dia yang paling prioritas ya, jadi tuh tranche junior justru yang berfungsi sebagai penyangga tranche senior. Jadi tranche senior tuh nggak akan mengalami kerugian sampai seluruh si tranche junior habis dulu tergerus oleh default. Terus yang terakhir itu mekanisme yang ketidaktransparan atau due diligence yang buruk. Sekuritisasi menciptakan jarak antara pemberi pinjaman dengan investor yang membeli obligasi. Investornya tuh nggak lagi berinteraksi dengan peminjam, jadi harus mengandalkan peringkat kredit doang. Jadi dia nggak tahu, nggak saling hubungan antara investor dan peminjamnya. Jadi kan kalau kayak gitu benar-benar gak ada transparansi ya. Jadi bukan melakukan pemeriksaan kualitasnya sendiri gitu si investornya. Jadi benar-benar mereka cuma mengandalkan peringkat kreditnya. Terus dampaknya sama yield itu kan peringkat kredit paling tinggi itu yieldnya paling rendah dong, ya kan? Nah, karena tranche senior secara artificial kan palsu ya, mendapatkan peringkat kredit tinggi yang AAA, jadi obligasi dianggap aman. Nah, biasanya obligasi yang aman itu menawarkan yield yang relatif rendah. Nah, risiko yang terakhir itu risiko yang tidak proporsional. Investor membeli obligasi aman yang katanya aman berperingkat AAA dan memberikan yield rendah, tetapi justru tanpa mereka sadari itu tuh obligasi yang memiliki risiko jauh lebih tinggi daripada yang ditunjukkan oleh peringkatnya. Jadi ketika peminjam KPR gagal bayar secara massal, berarti peringkat AAA dari tranche senior pun runtuh dan menyebabkan kerugian besar. Jadi mungkin singkatnya sekuritisasi ini mengemas pinjaman beresiko menjadi produk yang terlihat aman karena berperingkat AAA, dijual dengan yield rendah, namun ternyata tuh sebenarnya resiko tinggi yang tersembunyi itu banyak banget. Gitu sih. Benar-benar. Dilihat juga dia tadi kayak banyak banget masalah-masalah dari risiko awalnya ya, kayak tadi sistem penilaian buat kreditnya juga nggak dilihat secara teliti, nggak diriset dulu si peminjamnya tuh kayak gimana. Nah, kalau misalnya kasus ini itu ada gitu, kalau misalnya kasus ini di tahun 2008 itu udah ada AI ataupun big data, itu pasti lebih detail lagi gitu, karena AI itu bisa membaca data-data dengan lebih cepat atau bisa dikatakan dengan language financial technology. Nah, AI ini bisa membaca ribuan data perilaku keuangan pinjaman dari mulai transaksi kredit sampai pola pembayaran tagihannya. Jadi lebih jelas gitu kalau misalnya ada AI di saat itu juga. Nah, terus juga big data juga bisa bikin pasar MBS itu jauh lebih transparan. Jadi investor dan juga regulator itu bisa memantau kondisi peminjam
secara real time melalui big data ini. Kemudian juga teknologi seperti blockchain itu bisa mencegah manipulasi dokumen peminjaman. Jadi bisa kedetek nih mana dokumen-dokumen yang palsu ataupun yang benar. Nah, semua data itu dicatat rapi dan juga bisa diaudit sehingga praktik modus loan itu bisa ditekan. Jadi krisis ini mungkin tetap terjadi karena ada faktor perilaku pasar dan juga insentif yang salah. Tapi kalau misalnya fintech itu sudah ada di saat itu juga, mungkin skala kerusakannya itu bakal jauh lebih kecil karena datanya itu bisa diriset secara mendalam, transparan, dan juga dideteksi lebih cepat sehingga proses kreditnya itu lebih ketat gitu. Oke, gitu kali ya teman-teman. Mungkin aku sebagai penutupan di podcast kita kali ini kayak pelajaran penting apa sih tentang etika dan juga tanggung jawab sosial yang bakal kita pelajarin dari film ini. Jujur untuk pelajaran moralnya itu lumayan nampol banget ya. Karena yang bikin krisis itu bukan sekedar angka-angka, tapi juga perilaku manusia di dalamnya. Kayak yang pertama itu ada adegan yang nunjukin gimana si bank-bank besar ini kayak tetap ngejual produk keuangan berbahaya mereka kayak berupa MBS dan CDO itu, padahal mereka tahu sebenarnya isinya itu sampah-sampah semua, kayak subprime loans yang hampir pasti gagal bayar. Terus tapi karena mereka kejar bonus, kejar keuntungan yang cepat semuanya, ya etika profesional langsung kalah gitu. Jadi harusnya mereka tuh punya integritas dan juga kejujuran yang kuat buat pegang uang orang banyak gitu kan. Tapi kenyataannya apa? Mereka ya abaikan semua itu dan jelas banget kalau melanggar yang namanya tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan keuangan gitu kan. Terus yang kedua itu kayak lembaga pemerintahnya juga ikut main mata di dalamnya. Nah, instrumen yang super berisiko itu sebenarnya malah dikasih nilai AA. Padahal alasan simple tapi nyesek gitu. Kalau kita nggak kasih AA, klien pindah ke lembaga rating lainnya gitu. Itu kalau kata si pemerintahnya gitu kan. Nah, jadi integritas profesionalnya itu langsung kalah sama kepentingan bisnis. Padahal keputusan mereka ini berpengaruh langsung gitu ke ekonomi dan kepercayaan publik. Ini kayak dokter tahu obatnya bahaya tapi tetap diresepkan karena takut pasiennya pindah ke dokter lain. Yang ketiga ini kayak yang paling penting manusiawi ini momen ketika si Mark Baum ini akhirnya sadar kalau keuntungan mereka itu sebenarnya datang dari penderita kanker bayar. Banyak keluarga yang kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, dan hidupnya itu hancur. Makanya dia bilang ini bukan kemenangan, tapi ini bencana. Ya, dia bilang gitu. Dan itu kayak nunjukin kalau dunia keuangan itu ada tanggung jawab sosial yang gak boleh untuk diabaikan, bukan cuman soal uang gitu. Intinya kesimpulannya The Big Short ini benar-benar kayak nggak hanya mengisahkan tentang krisis keuangan pada tahun 2008. Ini bukan cuma kayak soal ekonomi yang jatuh, tapi ini juga soal moral yang runtuh. Keputusan tanpa etika itu bisa malah berdampak ke jutaan banyak orang. Yang jadinya jadi di dunia keuangan, bahkan di dunia profesional itu secara umum etika itu bukan sebagai pelengkap lagi, tapi justru etika itu adalah kompas. Kompas itu kayak tanpa kompas ya semuanya itu bakal bisa hancur gitu. Mungkin kayak emang terkadang kita juga harus melihat semua aspek ya. Mungkin itu aja sih dari aku. Mungkin teman-teman ada yang tambahin atau ada yang kurang atau gimana? Mungkin itu aja kali ya yang bisa kita bahas di podcast kali ini. Dan mungkin kalau misalnya ada salah-salah informasi atau salah analisis dari apa yang kita lakuin di video kali ini, bisa dikasih komentar-komentar yang mungkin nantinya kita bisa perbaiki ke depannya. Dan intinya kami mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Bye. Sampai jumpa lagi.